Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa merasakan kehidupan, kita masih bisa Allah berikan kekuatan untuk sampai di sini, berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pekan yang lalu sedikit kita bahas tentang tipu daya iblis dan janji iblis menggoda kita semua anak Adam. Dan ada kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak bisa diganggu dan dirayu, digoda oleh syaitan. Siapa itu? Masih ingat? Illa kan kata iblis gini. Qala, ya, berkata iblis, Rabbi wa bi'izzatika la'awiyannahum ajma'in. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kemuliaanmu, kata iblis, karena aku sudah diponis, dihukum, ya, terlaknat, diusir dari surga, ditetapkan di neraka, ya, la'awiyannahum ajma'in, aku akan ganggu semua anak Adam itu, illa ibadakal mukhlas, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Masih ingat Bapak Ibu? Kemudian pertanyaannya, siapa orang yang punya ikhlas itu? Ya, yang punya ikhlas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah kami memerintahkan kecuali untuk apa? Mukhlishina lahud-din hunafa, untuk beribadah, ya, kita semua, ya, Allah perintahkan untuk ibadah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hunafa, bersih, murni. Maka ikhlas itu adalah ketika seseorang ibadah, ya, tidaklah dia niat, ya, beribadah tersebut kecuali hunafa, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni karena perintah, dia yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan kepadanya, tanpa ada niat yang lain, baik niat pribadi, hawa nafsu kita, ataupun menginginkan dunia. Kita sholat karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, simbol ubudiyah dari seorang hamba kepada Rabb-nya, simbol syukurnya seorang hamba kepada Rabb-nya yang telah memberikan kenikmatan, ya, dan berharap dengan ibadah tersebut dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, mau di dunia maupun di akhirat. Nah, ini namanya ikhlas. Maka kata Nabi SAW, ya, dalam hadis niat, kita sudah hafal, ya, innamal a'malu binniyat. Tidak ada ibadah, tidak ada amal kebaikan, ya, kecuali tergantung kepada niat. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan, ya, seorang yang hijrah, ya. Kemudian kata Nabi SAW, ada seorang, ya, berhijrah, ya, kemudian apa? Dia berniat karena Allah dan Rasulnya akan mendapatkan pahala yang banyak. Tapi ada yang berhijrah karena pengen nikah dengan seorang wanita, maka dia nggak dapat pahala. Yang dapat cuman, ya, sesuai dengan nih, ya, walikul limri'in manawa, kata
Nabi SAW. Setiap orang akan dia dapatkan sesuai dengan niat. Kalau kita niat ibadah, pengen harta dunia, Allah kasih. Ya. Tapi di akhirat nggak dapat pahala, hilang pahalanya. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa pengen dunia, kata ulama di sini, ya, kata Ibnu Katsir, ini adalah orang-orang yang beramal soleh tapi dia pengen dunia. Dia infak, pengen harta supaya bisnisnya lancar, supaya Allah balas dengan, ya, harta dunia, kekayaan. Ya. Maka Allah apa? Muwaffi ilaihim a'mal. Dikasih, Pak. Orang kafir aja, Pak, pengen kaya, kasih kaya enggak? Kasih, Pak. Ya, gimana orang beriman? Nah, dia ingin kaya dengan amal akhiratnya, ya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa, pahalanya ternyata nol besar, ya. Kemudian dia dapatnya apa? Neraka. Maka ikhlas adalah ketika kita beramal, ya, ikhlas, ya, ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat kita, zakat kita, puasa kita, semua bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dunia, bukan ingin titel dan yang lainnya, ya. Maka inilah ikhlas. Dan, ya, setiap amalan, ya, dunia yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menopang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, akan diganjar pahala juga, Pak. Jadi amal akhirat kalau dia niatnya benar, maka dapat pahala. Amal akhirat niatnya nggak benar, nggak dapat pahala. Amalan dunia, ya, ada kebiasaan kita, kehidupan dunia yang harusnya bukan ibadah, tapi karena niatnya Allah Subhanahu wa taala menopang ibadah kita, ya, maka, ya, amalan kebiasaan dunia ini akan menjadi pahala, menjadi amal akhirat. Contoh apa contohnya, Pak? Kita makan. Manusia tidak bisa hidup kecuali dengan makan. Berapa makan, Pak, kali sehari? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7. Ya. Tergantung kebiasaan, ya. Tergantung kebutuhan. Kita makan, Pak, biasa, Pak. Ya. Mau ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Tapi kalau makan kita niatkan hanya untuk, ya, mengisi perut, menghilangkan rasa lapar gitu, ya, supaya enggak lapar gitu, ya, supaya ada punya tenaga buat kerja misalkan gitu, ya, enggak lemes, enggak sakit gitu, ya. Ya, maka kita dapatnya itu, Pak, sehat, ya, kuat, ya, enggak lapar. Tapi kalau kita ketika makan membaca bismillah, ya, kita ingat nikmat Allah yang ada di hadapan kita tersebut berupa makanan. Kemudian kita di dalam hati, ya, terlintas saja, ya, berniat, ya, bahwa makanan ini kita makan mudah-mudahan jadi tenaga buat kita bisa sholatnya khusyuk, kita bisa baca Quran nggak lemes gitu, ya, nggak ngantukan, ya, kita bisa ibadah-ibadah yang lain, ya. Maka makanan tersebut, ya, makan tersebut, kebiasaan tersebut Allah ganjar, Pak, pahala, kata para ulama. Kita kerja nih, Pak, di mana? Di PT Rekat. Buat dapat apa, Pak? Gaji. Habis dapat gaji apa? Buat beli makan, buat nyekolahin anak, ya, buat beliin bini emas. Ya. Nah, dapat pahala nggak, Pak? Ya, dapat pahala karena menafkahi. Tapi kalau niatnya cuma pengen dapat gaji di PT ini, ya, terus untuk urusan dunia doang, ya, maka kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan kerja di PT ini, ya, atau dimanapun kita berada, ya,
tadi niatnya untuk menafkahi anak istri, ya karena ini kewajiban seorang suami, ya, yang istri, yang ibu-ibu ya bekerja supaya ya dapat penghasilan, ya bisa membantu suaminya, saling ta'awun kebaikan. Maka karena ini landasannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ya juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka jangan sampai kita rugi, Pak. Ya. Amalan kita, kebiasaan kita ya tidak berpahala karena tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Ya. Jadi menjalani hidup itu landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita suka sama orang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu. Kita senang sama orang karena Allah Subhanahu wa taala, orangnya soleh, takwa. Kita benci kepada orang ya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu landasannya. Nah, inilah orang-orang yang ikhlas. Ketika ada orang yang negor, kita salah negor, nerima ya. Ketika ada atasan negor kita karena kita salah, terima, kita perbaiki ya. Bukan misalkan ya malah jadinya ada ganjalan di dalam dada misalkan ya. Kalau orang yang ikhlas, dia terima ketika dia salah ya. Maka marilah ya kita menjadi orang-orang yang mukhlis kata Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita menjalani hidup ini dengan tentram, damai, tidak digoda oleh syaitan. Ya, mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas dan kita berusaha di dalam hati kita ya untuk selalu ya meniatkan segala amal ibadah kita, baik ibadah akhirat kita, ibadah dunia kita, amal dunia kita, karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi-misi PT Rekan menjadi produser tanki FRP terbesar di Indonesia, inovatif dan memberikan servis kualitas dan performa terbaik, yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan dan menjadi perusahaan yang bermanfaat untuk umat manusia serta diridhoi Allah. Core value PT Rekan: satu taat, dua tanggung jawab, tiga tuntas, empat totalitas, lima terus belajar. Kaki kiri tangan kanan, kiri depan, tangan kanan ke atas. Rekan kerja untuk apa?